Hatur salam, rahayu, rahayu, rahayu. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada audien yang telah menyimak channel ini. Channel yang senantiasa membabar tentang sebuah keris dan filosofinya. Filosofi yang terkandung di dalamnya semoga di hari ini dan selanjutnya teriring keselamatan, kesehatan, ketentraman, dan tentu saja rezeki yang melimpah ruah. Di channel ini saya mencoba melakukan atau melintasi meditasi mengheningkan cipta untuk memunculkan kegambaran-kegambaran di dalam keris, di mana keris itu ada maksud-maksud tersendiri untuk mengetahui isi dan kegunaannya yang tersampaikan di dalam tuah keris itu sendiri, untuk kita babarkan dan kita ulas untuk mengetahui apa sebenarnya pesan yang disampaikan yang si empu pembuat keris kepada pemegang keris. Kali ini kita kedatangan keris, suatu keris yang legendaris. Keris ini berdapur Pulanggeni, Patrem, barang Kagayaman Surakarta, kayu cendono, kayu cendana, dan deternya kayu galeh asem. Sangat sederhana. Bentuk sederhana ini memang disandangkan untuk keris Pulanggeni Patrem. Tentunya keris Pulanggeni ini mempunyai doa yang tersirat di dalamnya, yang disampaikan saat empunya yang menulis dengan wujud sebuah bilah keris Pulanggeni. Kiai Pulanggeni ini mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Kita buka dulu ya kerisnya Pulanggeni, sangat kecil, patrem. Ini sebagai contoh aja. Beginilah. Ini penampakan klip-klipnya nih ya, kayak batu meteor nih. Sudah sangat tua sekali. Ini kira-kira era Majapahitan. Kita lanjutkan lagi. Menurut para ahli kasepuan dalam perkerisan, keris ini mempunyai arti ratus atau wewangian. Bisa juga dikatakan dupa. Tapi menurut pandangan saya, keris Pulanggeni ini suatu bentuk doa yang diwujudkan menjadi dapur keris. Geni sendiri berarti api atau kehidupan. Adanya kehidupan yang tak luput dari unsur geni atau api. Tentu ratus tanpa api tidak menimbulkan wangi. Dupa tanpa api tak menimbulkan asap atau kelop. Tanpa api semua nur bahkan cahaya pun tidak akan ada. Tidak ada bias cahaya atau kemilau pun
yang didapat tanpa api. Gemilo asap, kepulan asap adalah suatu permohonan atau bentuk usaha dalam wujud doa agar apa yang dicita-citakan terwujud. Pulang geni sendiri berarti kembali. Pulang geni cahaya yang pulang, artinya di dalam tubuh manusia ini terdapat berbagai unsur termasuk geni atau api. Dalam arti spiritual, geni yang disebutkan berarti nur atau cahaya ilahi, atau disebut juga Nur Muhammad. Kembalinya Nur Muhammad kepada pemilik Maha Nur. Pengertian di sini kembalinya nur atau geni bukan berarti mati ya. Namun kembalinya dalam arti mati sakjroning urip manunggaling kawula Gusti. Maka diibaratkan kepulan asap selalu menuju ke atas. Begitu pula dengan doa-doa kita yang seharusnya menuju ke atas. Karena di tempat tertinggilah yang berhak menentukan doa-doa yang kita sampaikan. Dan dalam cerita pewayangan keris ini milik Satrio Panengah Pandawa Raden Arjuna, Satrio Rembese Madu, yang kewahyon dan berjuluk Lelananging Jagat. Satrio yang bisa membuka kunci cakrawala yang berisi ilmu pengetahuan. Maka disinilah tertulis sastra yang berisi tentang wejangan kasepuhan, wejangan tentang kehidupan. Kiai Pulanggeni ini pernah memberi kegambaran ya dalam suatu meditasi saya. Kegambaran itu terlintas begini. Ada seorang gadis yang memegang payung berwarna-warni, dan payung itu digerak-gerakkan ke atas ke bawah. Saya artikan bahwa payung itu mempunyai maksud pengayoman, sedangkan warna-warni itu berbagai golongan yang lalu digerakkan ke atas ke bawah, mempunyai maksud suatu usaha dalam wujud doa. Jadi arti dan tuah keris Pulanggeni ini menurut kegambaran meditasi saya adalah usaha yang berupa doa yang bermacam-macam warnanya akan diberi pengayoman pada akhirnya. Adapun cara membuka tuah ini kita harus meditasi, melakukan penyatuan terhadap energi dalam keris Pulanggeni ini yang sangat terkenal pada dunia perkerisan. Kita akan membukakan sebuah doa untuk membuka kunci energi pada keris ini. Dan ini tidak ditemukan di channel manapun. Doanya begini. Sri wening sarira wening, manjing sarira ingsun cipta wening. Saking kersaning Gusti, manik ora ya manikku
mata ya mataku. Dulur etan katon, kidul katon, kulon katon, lor katon. Ting marga dhuwur padhang semrawang saking kersaning Gusti. Begitulah kita melakukan meditasi kemudian membaca doa itu, maka keris ini akan memberikan manfaat energi terhadap pemiliknya, pemegang keris pulang geni manapun. Begitulah keris ini dibuat dengan sastra-sastranya para empu yang tertuang di dalam bilah keris dan bentuknya. Semoga channel ini bermanfaat dan membuka wawasan baru terhadap perkerisan Nusantara, budaya kita, budaya adiluhung para leluhur yang harus diteruskan. Keris bukanlah sebuah senjata saja, tapi di dalam keris itu ada suatu sastra-sastra yang perlu digali untuk dipelajari kepada generasi penerus supaya bangsa Nusantara ini menemukan kejayaannya, karena keris adalah pusaka paling ampuh di dunia ini. Maka ketika keris pada zaman Belanda dulu mau dimusnahkan, maka disitulah orang-orang Nusantara lelah ataupun lemah dalam apapun. Maka keris ini perlu dilestarikan karena ini suatu bentuk budaya yang adiluhung. Terima kasih atas perhatiannya channel ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada audien, para pecinta tosanaji keris pusaka, dan para pecinta budaya Nusantara. Semoga bermanfaat, dan saya mohon subscribe, like, komennya jika penjelasan ini berguna bagi saudara semua, para audien yang mampir di channel ini. Terima kasih. Salam rahayu, rahayu, rahayu.